Halo semua, kembali lagi nih di channel Ruang Film. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film kungfu dari Cina yang berjudul Ip Man. Film ini mengisahkan tentang legenda kungfu Cina yang berjuang melawan penjajahan Jepang melalui kungfu. Nah, bagaimanakah keseruan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita simak alurnya. Film ini diawali dengan keadaan kota Foshan yang terkenal dengan tempatnya seni bela diri. Tampak beberapa perguruan sedang sibuk melakukan latihan kungfu. Di tempat lain, Ip Man yang sedang makan dikabari oleh ajudannya bahwa ada seseorang yang ingin menantangnya. Orang tersebut bernama Liu. Rupanya ia baru saja membuka sebuah perguruan baru di Foshan dan ingin menantang Ip Man sparring kungfu. Awalnya Ip Man menolaknya, namun Liu terus memaksa dan mengajak duel secara tertutup sehingga Ip Man tidak akan malu jika kalah. Di luar, seorang remaja bernama Yuan yang sedang mengejar layangan putus di pekarangan rumah Ip Man tak sengaja melihat duel antar Ip Man dengan Liu. Liu yang kalah kemudian meminta Ip Man merahasiakan hasil pertandingan itu. Namun sayang, Yuan yang telah kembali ke restoran kakaknya sudah menceritakan tentang kekalahan Liu kepada teman-teman tongkrongannya. Salah satu murid Liu yang mendengar hal itu langsung melaporkannya kepada Liu. Sontak hal itu membuat Liu kaget dan bergegas pergi menemui Yuan. Sesampainya di sana, keributan pun terjadi. Beruntung datang Lin yang merupakan kakak Yuan melerai keduanya. Yuan yang tak mau disalahkan kemudian pergi menemui Ip Man yang kebetulan sedang ada di restoran itu. Namun saat ditanya, Ip Man hanya diam karena merasa tak enak kepada Liu. Dalam suasana tegang, Lin menyeret Yuan keluar dan menasihatinya untuk tidak mempermalukan orang di depan umum. Namun Yuan malah nyolot dan tak mau mendengarkannya. Sehingga dengan terpaksa, Lin memeloroti celana Yuan yang membuat orang-orang menertawainya. Tak lama berselang, datang polisi Lizao yang berniat membubarkan kerumunan itu. Sambil menodongkan pistol, ia mengatakan bahwa kungfu sudah kuno dan sekarang zamannya senjata api. Seketika itu juga, Ip Man meraih pistol Lizao dan mengeluarkan pelurunya. Dia kemudian mengatakan bahwa kungfu memang kuno, namun ini merupakan jati diri dari rakyat Cina. Di malam harinya, Ip Man memberikan pinjaman modal kepada Kuan yang ingin mendirikan sebuah pabrik kapas. Tentu dengan senang hati, Kuan pun menerimanya. Suatu hari, datang sekelompok orang yang dipimpin oleh Jin hendak menantang seluruh guru kungfu yang ada di Foshan. Satu persatu master kungfu yang ada di sana berhasil dikalahkan oleh Jin. Saat sedang merayakan kemenangannya, sang pemilik warung mengatakan bahwa Jin belum menjadi yang terhebat jika belum mengalahkan Ip Man. Mendengar hal itu, sontak Jin dan anak buahnya pun bergegas pergi ke kediaman Ip Man dan menantangnya. Awalnya istri Ip Man tak menyetujui pertarungan itu. Namun melihat sang suami dihina, ia pun marah dan memperbolehkan Ip Man bertanding. Jin akhirnya berhasil dikalahkan. Dengan rasa malu, ia pun pergi dari rumah Ip Man dengan diiringi suara sorakan dari masyarakat Foshan. Setelah kejadian itu, Ip Man pun disegani oleh masyarakat Foshan karena dianggap berjasa telah menjaga reputasi kungfu di kota itu. Bahkan, ia sering mendapatkan barang gratis saat berbelanja di pasar. Namun, masa-masa bahagia itu berakhir saat Jepang mulai menginvasi Cina. Banyak orang-orang yang mati kelaparan dan rumah-rumah yang rusak akibat peperangan. Tak terkecuali dengan kota Foshan.
Rumah Ip Man kini telah disita pasukan Jepang dan kini hanya tinggal di sebuah gubuk bersama anak dan istrinya. Saat Ip Man sedang menukar barang berharganya dengan beras, tak sengaja ia bertemu dengan Kuan. Dia kemudian diajak ke pabrik kapas Kuan yang masih diizinkan beroperasi oleh Jepang. Kuan kemudian menawarkan pekerjaan kepada Ip Man, mengingat ia adalah pemberi pinjaman modal saat pabrik ini dibangun. Namun Ip Man yang tak ingin memiliki hutang budi menolak tawaran itu. Sesampainya di rumah, Ip Man membuatkan bubur untuk sang istri yang sedang sakit. Pada momen itu, sang istri tampak khawatir dan menanyakan persediaan beras di dapur. Ip Man pun menenangkan sang istri dan mengatakan bahwa besok ia akan mencari sebuah pekerjaan. Keesokan harinya, Ip Man ditolak oleh setiap toko yang ia datangi. Hingga akhirnya ia mendapatkan pekerjaan sebagai kuli batu bara. Saat sedang bekerja, Ip Man bertemu dengan Lin yang merupakan pemilik restoran sebelumnya. Saat sedang istirahat, mereka pun berbincang dan bertukar kabar. Lin berkata bahwa sang adik tak pernah pulang ke rumah setelah Lin mempeloroti celananya. Entah sang adik masih hidup atau tidak, Lin sangat ingin bertemu dengan sang adik untuk meminta maaf kepadanya. Di tengah perbincangan itu, Lin tersadar jika kotak berharganya telah menghilang. Saat sedang mencari, tiba-tiba datang mobil militer milik Jepang. Polisi Li Zhao yang kini telah menjadi penerjemah untuk tentara Jepang mengatakan bahwa jenderal Jepang bernama Miura tertarik kepada orang Fosan yang dikenal dengan kehebatan kungfunya. Oleh sebab itu, ia ingin menantang beberapa orang Fosan untuk bertarung dengan karateka Jepang. Dan jika menang, mereka akan dihadiahi beras. Mendengar hal itu, Lin dan beberapa orang Fosan tampak bersemangat dan ikut ke dalam mobil. Sementara Ip Man tetap tinggal di tempat itu. Lin akhirnya sampai di TKP. Di sana ia melihat guru Liu yang berhasil mengalahkan seorang karateka Jepang dan mendapatkan sekantong beras. Jenderal Miura yang melihat itu tampak bersemangat dan ingin bertanding. Ia kemudian menantang 3 orang Fosan untuk bertarung dengannya. Ia juga berjanji akan memberikan beras entah ketiga orang Fosan itu menang ataupun kalah. Mendengar hal itu, Lin dan 2 orang yang terpilih lainnya tampak bersemangat dan kemudian masuk arena tarung yang telah disediakan. Miura tampaknya terlalu kuat dan kedua orang Fosan memutuskan untuk menyerah. Sementara Lin memutuskan untuk bangkit kembali dan melanjutkan pertarungan. Namun sayang usahanya sia-sia dan Miura menghajar Lin hingga terpental. Keesokan harinya di pertambangan, Ip Man yang sedang bekerja tak sengaja menemukan kaleng yang dicari Lin sebelumnya. Saat sedang makan siang, Li Zhao dan tentara Jepang kembali datang untuk mengundang warga Fosan bertanding kembali. Ip Man yang tak melihat Lin setelah dibawa rombongan itu kemudian menanyakan keberadaannya kepada Li Zhao. Namun Li Zhao tak menjawabnya dan terus mengabaikan Ip Man. Merasa ada yang janggal, akhirnya Ip Man memutuskan untuk ikut rombongan itu menuju arena tanding. Sesampainya di TKP, Ip Man melihat Liu yang telah menang dan mendapatkan sekantong beras. Namun ia kurang puas dan meminta untuk kembali bertarung melawan 3 orang. Miura pun mengabulkan permintaan Liu itu. Namun Liu justru babak belur dihajar ketiga karateka Jepang. Merasa tak sanggup bertanding lagi, ia pun menyerah dan berniat pulang membawa sekantong berasnya. Namun tiba-tiba ia ditembak dari belakang oleh Kolonel 1. Miura yang melihatnya pun langsung marah dan mengancam Liu agar tak membunuh petarung tanpa persetujuannya. Apalagi ini hanyalah sebuah turnamen biasa. Di sisi lain, Ip Man yang melihatnya pun tampak sangat marah. Ia kemudian bertanya kepada Li Zhao apakah Lin juga dipukuli dan dibunuh seperti itu juga. Namun Li Zhao hanya diam, tak berani menjawabnya. Ip Man yang mulai yakin kemudian marah dan memutuskan untuk bertanding dan menantang 10 karateka Jepang sekaligus.
Mendengar hal itu, Yip Man pun kaget dan tertarik dengan sosok Yip Man. Pertarungan pun dimulai. Yip Man berhasil menumbangkan seluruh lawannya tanpa mendapatkan perlawanan yang berarti. Miura pun kemudian kagum dan memberikan 10 beras dan meminta Yip Man datang kembali. Namun Yip Man berlalu pergi sambil mengambil sekantong beras Liu yang telah berlumuran darah dan memberikan beras itu kepada keluarganya. Sepulangnya ke rumah, sang istri mengobati luka di tangan Yip Man. Yip Man pun tampak salut dengan sang istri yang masih menemaninya meskipun sudah tak punya apa-apa lagi. Di tempat lain, tampak Jin yang sedang menghadang sebuah truk. Saat truk itu berhenti, anak buah Jin langsung berdatangan untuk mengambil alih truk itu. Mereka kemudian membawa truk itu menuju pabrik kapas milik Kuan. Di sana, Jin meminta jatah uang hasil penjualan kapas. Kuan pun menjawab bahwa ia masih belum mendapatkan bayaran dari pemerintah Jepang. Mendengar hal itu, Jin pun langsung menghajarnya. Cho yang melihat sang ayah dipukuli kemudian memutuskan untuk meminta tolong kepada Yip Man. Namun sayang, sebelum Yip Man datang, Jin sudah pergi dari pabrik kapas itu. Namun ia berjanji akan balik lagi untuk meminta uang. Salah satu anak buah Jin ternyata adalah Yuan yang merupakan adik Lin yang sebelumnya dibunuh oleh Miura. Setelah kejadian itu, Kuan dan pekerja pabrik yang lain meminta tolong kepada Yip Man untuk mengajarkan mereka Wing Chun, agar mereka dapat membela diri saat Jin dan komplotannya kembali datang. Mendengar hal itu, Yip Man pun menyetujuinya. Beberapa hari kemudian, Yip Man yang sedang bermain dengan anaknya tiba-tiba didatangi oleh Kolonel Sato dan juga Li Zhao. Sato yang tak sengaja melihat kecantikan istri Yip Man berniat untuk menggodanya. Dengan spontan, Yip Man pun langsung menghajar Sato dan anak buahnya hingga pingsan. Li Zhao yang melihatnya kemudian meminta Yip Man untuk bersembunyi, karena dengan kejadian ini dirinya pasti akan dibunuh oleh Sato. Setelah sadar, Li Zhao pun dihajar oleh Sato karena telah membiarkan Yip Man kabur. Sepulangnya ke rumah, Li Zhao menghampiri tempat Yip Man untuk memberikan barang titipannya. Yip Man yang melihat Li Zhao babak belur meminta maaf dan berterima kasih karena telah menolong keluarganya. Di tempat lain, Jin datang kembali ke pabrik kapas. Namun berbeda dengan yang sebelumnya, para pekerja pabrik kini berniat melawannya. Di tengah-tengah perkelahian, akhirnya Yip Man datang membantu. Merasa terdesak, Jin dan Yuan pun bekerja sama menghadapi Yip Man. Namun sayang, Yip Man masih tetap unggul dan berhasil mengalahkan keduanya. Beberapa saat kemudian, Yip Man menghampiri Yuan dan memberikan kaleng milik Lin. Ia juga mengatakan bahwa selama ini Lin selalu mencari Yuan, namun ia tak menemukannya. Yuan pun tampak tak peduli dan menepisnya. Yip Man pun memungut kotak itu kembali dan mengatakan bahwa Lin kini sudah meninggal dibunuh oleh Jepang. Mendengar hal itu, Yuan pun menerimanya dan Yip Man pun berlalu pergi. Saat dibuka, Yuan pun menangis terseduh-seduh saat mengetahui isi kaleng itu adalah layangan yang pernah ia ambil di pekarangan rumah Yip Man. Rupanya selama ini sang kakak menyimpannya dan tak pernah membuangnya. Di malam harinya, Li Zhao mendatangi Yip Man dan memintanya agar tak pergi ke pabrik kapas karena Miura dan pasukannya akan pergi ke sana. Dan benar saja, di pabrik kapas Sato menghajar Kuan yang tak mau membocorkan keberadaan Yip Man. Yip Man yang tak ingin menyusahkan orang lain kemudian muncul dan menyerahkan diri. Sato yang melihat Yip Man kemudian memukul dan berniat untuk menembaknya. Namun Miura menghentikan hal itu dan berniat meminta agar Yip Man mengajarkan Wing Chun kepada prajurit Jepang. Mendengar tawaran itu, Yip Man justru menolak dan malah menantang Miura untuk berduel. Miura pun menghargai pilihan Yip Man dan kemudian menahannya.
Di dalam penjara, Miura membawakan langsung makanan Ip Man dan mengatakan bahwa pertandingan mereka akan ditonton langsung oleh masyarakat Cina, agar mereka semua tahu bahwa karate Jepang lebih baik daripada kungfu Cina. Akhirnya duel antar keduanya pun tiba. Ip Man akhirnya berhasil menumbangkan Miura yang diikuti dengan sorakan warga Fosan. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama, karena tiba-tiba Ip Man ditembak oleh Kolonel 1. Seketika warga Fosan pun berhamburan dan menghampiri Ip Man. Sementara Li Zhao merebut pistol milik 1 dan membunuhnya. Adegan tersebut sekaligus menjadi akhir dari alur cerita film kali ini. Nah, bagi kalian yang menyukai video saya, jangan lupa like, subscribe, dan nantikan alur cerita film menarik berikutnya.